Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 6 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sabdamu penuh daya kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon, buatlah subur dalam diri kami, bagaikan padi di tanah yang menjadi rejeki bagi banyak orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jadilah pribadi yang dewasa dengan kepekaan akan panggilan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan juga mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Yesus Kristus memanggil para rasulnya. Panggilan yang Yesus tujukan kepada para rasul ternyata ditanggapi sehingga panggilan itu tidak sia-sia. Ketika Yesus telah memanggil para rasul, mereka dengan segera datang kepada Yesus dan mulai membangun relasi persaudaraan di antara mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, relasi yang terjadi antara para rasul dan Tuhan Yesus merupakan wujud dari kepekaan para rasul itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kepekaan itu mengungkapkan kedalaman batinia spiritual, bahwa mereka bersiap sedia untuk diutus oleh Tuhan Yesus sebagai rasul yang mewartakan kerajaan surga sudah dekat.
Kita sendiri sebagai orang beriman mengakui dan mengimani Yesus adalah Tuhan dan Guru kehidupan kita. Maka dengan demikian kita menyembah Tuhan Yesus, mendengarkan sebagai murid yang beriman, mau menghadirkan kerajaan surga, relasi kedalaman dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan bersama. Itulah tugas panggilan kita. Jangan tawar, jangan bertegar hati. Itu konsekuensi tantangan kehidupan bagi kita orang-orang yang beriman, godaan di masa kini. Mewartakan Tuhan Yesus ialah kerajaan surga bagi kita. Ataukah kita hanya mewartakan diri sendiri supaya mendapatkan pamrih, kedudukan, pangkat, gengsi, dan egoisme yang berpusat pada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Tetapi kita dengan ketekunan menjalin relasi yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus dalam doa, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Semoga kita setia mengikutinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, kami mohon semoga kami Kau utus membagikan kesehatan dan kebebasan kepada sesama. Tetapi semoga lisan kami, apa yang kami ucapkan, Kau beri sabdamu yang menumbuhkan pengharapan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.